Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya Nilo Anggreni dengan NIM 21090150104 akan menjelaskan materi tentang piutang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perpajakan Universitas Negeri Makassar. Adapun yang akan saya jelaskan, yang pertama ada definisi piutang, yang kedua piutang usaha, yang ketiga piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang keempat nilai piutang dalam neraca, yang kelima piutang di luar usaha, dan yang keenam latihan soal. Baik, untuk yang pertama ada definisi piutang. Definisi piutang. Piutang atau account receivable ialah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang biasanya digolongkan ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang di luar usaha. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah Fiskus dalam mengetahui wajib pajak atau WP melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer atau transfer pricing. Kemudian yang kedua, piutang usaha. Piutang usaha terjadi akibat transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan. Dalam usaha pelayanan jasa, piutang dicatat pada saat pelayanan jasa dilaksanakan. Pada umumnya, piutang seperti ini tidak disertai suatu surat-surat perjanjian yang formal. Akan tetapi, ada kalanya bentuk piutang usaha dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial, yaitu wesel tagih. Piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian intern terhadap piutang usaha ini sangat penting untuk diterapkan. Kecurangan suatu siklus kerja sangat sering terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan. Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang usaha adalah tidak mencatat pembayaran dari debitur dan mengantongi uangnya, menunda pencatatan piutang dengan melakukan cash slapping, melakukan pembukaan palsu atau mutasi piutang, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga itu piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat merupakan memiliki atau menguasai. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti penjualan atau pengalihan barang atau jasa, sewa, penjaminan, dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4, hubungan istimewa terjadi apabila pertama, kepemilikan atau penyertaan modal. Wajib pajak atau WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain. Misalnya, PT A mempunyai 50% saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25%. Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi atau badan. Kemudian yang kedua, adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
Hubungan istimewa di antara WP dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adanya hubungan keluarga. Hubungan istimewa di antara WP atau wajib pajak orang pribadi dapat terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan, yaitu hubungan sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping atau satu derajat. Baik, yang keempat, nilai piutang dalam neraca. Biasanya nilai piutang yang tercantum dalam neraca ialah piutang neto. Pengertian piutang neto yang harus dicantumkan pada neraca fiskal dan komersial tidaklah sama. Saldo piutang neto pada neraca fiskal selain usaha yaitu yang pertama ada bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, usaha asuransi termasuk badan penyelenggara jaminan sosial. Yang ketiga, lembaga penjamin simpanan. Yang keempat, usaha pertambangan. Yang kelima, usaha kehutanan. Dan yang terakhir, usaha pengolahan limbah industri. Kemudian yang kelima, ada piutang di luar usaha. Piutang tidak hanya terjadi karena penjualan barang atau jasa. Sering itu pula piutang timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, klaim asuransi, restitusi pajak, royalti, dan lain-lain. Apabila yang diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, maka piutang-piutang tersebut dapat digolongkan sebagai aset lancar. Apabila ternyata penagihannya dilakukan lebih dari 1 tahun, maka sebaiknya digolongkan sebagai aset lain-lain. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada latihan soal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan soal untuk materi piutang. Soalnya di mana PT Abadi menjual barang secara kredit kepada PT ZAP sebesar 5.500.000, sudah termasuk PPN 10%. Pada tanggal 10 Februari 2012. PT Abadi telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak pada tanggal 15 Maret 2006. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Abadi adalah sistem perpetual, di mana harga pokok penjualan atau HPP adalah sebesar 3.500.000. Nah, jurnal untuk transaksi ini adalah kita akan mencatat piutang usaha di debit sebesar 5.500.000 sesuai dengan soal di mana dia menjual barang secara kredit, piutang usaha 5.500.000 di debit, kemudian pajak keluaran. Pajak keluaran di sini muncul ketika kita menjual barang. Maka kita catat pajak keluaran di kredit sebesar 500.000. Kita dapatkan dari yang 5.500.000 sudah termasuk PPN 10%, maka kita dapatkan pajak keluarannya 500.000. Kemudian penjualan sebesar 5 juta kita catat di kredit. Kemudian harga pokok kita mencatat harga pokok penjualan sebesar 3.500.000 di debit dan persediaan di kredit sebesar 3.500.000. Baik, jika kasusnya apabila belum dikukuhkan sebagai PKP, maka PT Abadi tidak boleh melakukan pemungutan PPN dengan membuat faktur pajak. Jurnalnya dengan sistem perpetual adalah sebagai berikut. Ini jurnal ketika PT Abadi belum dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Langsung saja di sini kita mencatat piutang usaha di debit sebesar 5 juta, tidak ada pajak keluaran karena dia tidak memungut PPN, karena belum dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, langsung saja penjualan di kredit sebesar 5 juta, kemudian harga pokok penjualan di debit 3.500.000 dan persediaan di kredit sebesar 3.500.000 juga. Kemudian transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 14 Februari 2012,
PT SAP mengembalikan barang yang telah dibelinya pada tanggal 10 Februari 2012 dari PT Abadi, senilai Rp2.000.000. Harga pokok barang tersebut adalah Rp5.500.000. PT Abadi mencatat transaksi retur penjualan ini sebagai berikut. Maka jurnal yang dibuat yaitu retur penjualan di debit sebesar 2 juta. Kemudian di sini pajaknya, pajak keluaran 200.000. Pajak keluarannya di debit karena dia melakukan pengembalian atau retur sebesar 200.000 dari retur yang dikembalikan atau harga barang yang dikembalikan. Kita dapat 200.000 dari 2 juta. Kemudian piutang usahanya 2.200.000 di kredit. Kemudian selanjutnya kita mencatat harga pokok penjualan sebesar 500.000. Kemudian persediaan sebesar 500.000 di kredit. Di sini kita menggunakan sistem perpetual, maka dari itu kita mencatat harga pokok barang atau harga pokok penjualan atau HPP. Jika kita menggunakan sistem periodik, langsung saja kita catat persediaannya, tidak perlu mencatat harga pokok penjualannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai materi piutang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.